Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karenina Majika dengan NIM S3 5250 2020. Saya mahasiswa kenotariatan semester 2. Di sini saya akan memaparkan hasil tugas saya tentang studi kasus pembagian waris Islam atau Faraid. Berikut soal cerita yang saya buat. Almarhum Tuan Muhammad Zamzami lahir di Boyolali pada tanggal 1 Februari tahun 1963 dan bertempat tinggal terakhir di kota Surakarta, telah meninggal dunia di Surakarta pada tanggal 10 Februari 2023 berdasarkan akta kematian nomor 3309-KM-000-0003 yang kutipannya dikeluarkan pada tanggal 2 Maret 2023 oleh pejabat pencatatan sipil Kota Surakarta. Dan semasa hidupnya, almarhum Tuan Muhammad Zamzami telah melangsungkan pernikahan satu kali dengan seorang perempuan bernama Nyonya Siti Aminah, lahir di Boyolali pada tanggal 3 Maret tahun 1968 dengan nomor induk kependudukan 0000088888 yang beralamat Banjarsari RT 9 RW 2 Banjarsari Nusukan Kota Surakarta dan kutipan akta nikah nomor 001-12-Romawi 12-90 tanggal 12 Desember 1990 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Nusukan Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak yang saat ini masih hidup, yaitu anak pertama Abdurrahman laki-laki berusia 30 tahun, anak kedua Ahmad Ghazali laki-laki berusia 27 tahun, dan anak ketiga Inayah Putri perempuan berusia 24 tahun. Ayah almarhum Tuan Muhammad Zamzami sudah meninggal dunia bernama Ali Mustafa dan ibunya bernama Siti Kulsum yang saat ini masih hidup. Dan almarhum Tuan Ahmad Zamzami meninggal dunia karena sakit, tidak meninggalkan wasiat, dan tidak memiliki hutang yang belum dibayar. Seluruh harta peninggalan adalah harta bersih yang siap dibagikan kepada ahli waris, dan almarhum Tuan Ahmad Zamzami meninggalkan warisan yaitu tanah dan rumah tinggal di kota Surakarta senilai 600 juta rupiah, tabungan bank rekening atas nama pewaris senilai 200 juta rupiah, kendaraan mobil pribadi senilai 150 juta rupiah, emas senilai 50 juta rupiah, dan total keseluruhan harta tersebut yaitu 100 juta rupiah. Identitas pewaris: nama pewaris Muhammad Zamzami, usia 60 tahun, jenis kelamin laki-laki, status perkawinan menikah, tanggal wafat 10 Februari 2023, agama Islam. Identitas ahli waris yaitu istri bernama Siti Aminah yang saat ini masih hidup berusia 57 tahun, dan anak kandung yaitu anak laki-laki yang pertama Abdurrahman yang saat ini masih hidup dan berusia 30 tahun, anak kedua yaitu laki-laki bernama Ahmad Ghazali yang saat ini masih hidup berusia 27 tahun, dan anak perempuan yaitu Inayah Putri yang saat ini masih hidup berusia 24 tahun. Dan orang tua pewaris yaitu ayahnya Ali Mustafa telah wafat terlebih dahulu, dan ibunya Siti Kulsum yang saat ini masih hidup dan berusia 70 tahun. Berikut skema waris yang saya buat. Almarhum Tuan Muhammad Zamzami atau pewaris menikah dengan Siti Aminah dan dikaruniai 3 orang anak, yaitu Tuan Abdurrahman, Tuan Ahmad Ghazali, dan Nona Inayah Putri. Dan orang tua dari almarhum Tuan Muhammad Zamzami yaitu Tuan Ali Mustafa yang sudah meninggal dan Nyonya Siti Kulsum yang saat ini masih hidup. Dan berdasarkan hukum waris Islam, ahli waris yang berhak menerima bagian adalah istri Siti Aminah, ibu Siti Kulsum, anak laki-laki yaitu Abdurrahman dan Ahmad Ghazali, dan anak perempuan Inayah Putri. Dan untuk ayah pewaris tidak mendapatkan bagian karena telah wafat terlebih dahulu. Penetapan bagian furud dan asobah. Istri mendapat 1/8 dasar hukumnya Quran Surat An-Nisa ayat 12. Syaratnya pewaris mempunyai anak sudah terpenuhi. Dan ibu mendapat 1/6 dasar hukumnya Quran Surat An-Nisa ayat 11. Syaratnya pewaris memiliki anak sudah terpenuhi. Dan anak-anak, anak laki-laki dan perempuan menjadi asobah. Perbandingannya yaitu anak laki-laki dengan anak perempuan 2:1. Dan 4, perhitungan pembagian waris secara matematis.
Langkah pertama menentukan bagian furud. Dan bagian furud ini ada istri dan ibu. Istri 1/8 dikali 100 juta rupiah. 100 juta rupiah ini merupakan total harta keseluruhan. Jadi hasilnya 12.500.000 rupiah. Dan ibu 1/6 kali 100 juta rupiah. Dan hasilnya 16.666.666,667 rupiah. Dan total furud keseluruhan dari istri dan ibu ini yaitu 29.166.666,7 rupiah. Dan untuk langkah kedua menentukan sisa harta yaitu asobah. Sisa harta 100 juta rupiah dikurangi 29.166.666,7 rupiah sama dengan 70.833.333,3 rupiah. Sisa ini dibagikan kepada 2 anak laki-lakinya dan 1 anak perempuan. Perbandingan bagian anak laki-laki 2 bagian kali 2 orang sama dengan 4 dan anak perempuan 1 bagian. Jadi total bagiannya adalah 5. Tabel hasil pembagian waris. Istri Siti Aminah 1/8 kali 100 juta rupiah dan 100 juta rupiah ini merupakan total semua harta warisannya. Jadi hasilnya 12.500.000 rupiah dan Ibu Siti Kulsum 1/6 kali 100 juta rupiah yaitu 16.666.666,667 rupiah. Dan anak laki-laki pertama Abdurrahman 2/5 kali sisanya 70.833.333,3 rupiah yaitu 28.333.333,32 rupiah. Dan anak laki-laki kedua Ahmad Ghazali yaitu 2/5 kali sisanya 70.833.333,3 rupiah yaitu 28.333.333,32 rupiah. Dan untuk anak perempuan yaitu 1/5 kali 70.833.333,3 rupiah yaitu 14.166.666,6 rupiah. Jadi ini merupakan bagian dari masing-masing ahli waris. Dan kesimpulannya, berdasarkan analisis hukum waris Islam atau faraid dapat disimpulkan bahwa ahli waris yang berhak menerima warisan dari pewaris adalah istri Siti Aminah, ibu Siti Kulsum, 2 anak laki-laki Abdurrahman dan Ahmad Ghazali, dan 1 anak perempuan Inayah Putri. Dan untuk pembagian warisan dilakukan sesuai dengan ketentuan Al-Quran, di mana istri mendapat 1/8, ibu mendapat 1/6, dan anak-anak menerima sisa harta sebagai asobah dengan perbandingan 2/1. Total harta sebesar 100 juta rupiah terbagi secara adil dan sah menurut hukum waris Islam tanpa kelebihan maupun kekurangan. Dengan demikian, studi kasus ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam memberikan kepastian hukum, keadilan profesional, serta perlindungan terhadap hak masing-masing ahli waris. Baik, terima kasih. Itu saja yang saya bisa jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.